Di tempat Artinya warga negaranya sudah siap untuk exactly. berperang. Nah, itu siap berperang dalam artian baik ya kan secara kembali mental lagi maupun kan fisik itu tadi ya? nasionalisme tadi yang Mas bilang. Gitu kan langsung senjata senjata terkunci. Nah, setelah itu nggak ada apa-apa lagi, Mas. Apa-apanya cuma satu, tembak. Berarti dia udah langsung buka kunci, tarik pelatu. Tapi menarik yang cultivate itu tadi itu, Prof. Ya kan kultivasi itu artinya juga ada doktrin untuk warga negaranya untuk membela tanah air apapun. Iya Mas, itu kan automatically. Kenapa tadi? Ya itu diwarnai dengan bagaimana sih di perang dengan Irak saat itu. Nah, jadi kalau misalnya kemarin kemudian injury time ya sebelum subuh kalau nggak salah kalau waktu di sini mau diserang semuanya itu sama Trump, kemudian dia semuanya menuju berbondong-bondong di bawah yang diperkirakan akan diserang. Nah, dia siap untuk human shield di sana. Nah, yang kayak gitu itu for sure ya mereka memang selalu ready kayak gitu. Gimana yang tadi saya bilang Mas bahwa everyday just war gitu kan. Jadi dia melihatkan bahwa dia siap fisiknya. Setelah itu masuk ke kantor. Nah, apabila masuk ke kantor itu tiba-tiba Mas Andri, perang kita, gitu kan? Ayo, gitu ya. Ayo, tinggal gitu ya, Bro. Tinggal kasih senjata, dia kan berarti udah siap. Nah, di tempat artinya warga negaranya sudah siap untuk Nah, berperang. itu siap berperang dalam artian baik ya kan secara kembali mental lagi maupun kan fisik itu tadi ya? nasionalisme tadi yang Mas bilang. Jadi dia itu apalagi dengan di embargo 40 tahun ya gitu kan Mas. Waktu perang sama Irak itu juga kan not everybody take side to Iran. 40 negara yang lain termasuk teman sekarang yang solmitan ini Russian kan juga ke Irak. Gitu kan. Nah, apa artinya? Itu tadi Mas historical background yang mengatakan yang di lapangan nggak pernah tidak punya teman. Gimana coba kalau orang pernah tidak punya teman? Artinya kan nggak usah lagi kita teriak-teriak. Kita harus mandiri kan enggak? Kan situation force them, situasi yang paksa dia untuk wah gimana mandiri karena nggak mandiri nggak hidup. Mandiri in term of what? Politically. Mandiri, economically mandiri, militarily mandiri, kan begitu. Semuanya kan saat itu langsung dikembangkan seperti itu. Jadi sambil dia tumbuh dari bayi tadi, sambil dia sudah merencanakan bagaimana ke depannya ini. Ini perang ini kan lebih dari 5 tahun ternyata kan, pikirnya bukan 1 tahun 2 tahun sama Irak kan, ternyata bertahun-tahun. Nah terus misalnya setelah perang Irak sama Iran. Nah terus Mas coba-coba, misalnya ngajak perang lagi, nah dia dengan situasi yang terkonstrain situasi dengan embargo. Mas embargo itu Mas, Mas, mungkin kita hanya bilang embargo gitu aja nggak Mas ya. Ini kan ya memang dirasakan benar di sana itu bagaimana ya Mas ekonomi itu. Nah kalau toh memang di Iran itu ya saya katakan juga ya murah misalnya basic need-nya apanya oke. Ya itu termasuk economically mandiri tadi gitu. Tapi intinya ya dia mau tidak mau dengan situasi dia di embargo itu ya tertorture lah. Mas bayangkan bagaimana sih Mas punya negara kemudian Mas di embargo, can you do anything, mau beli ini nggak bisa, mau beli ini nggak bisa, kan akhirnya harus mau cari teman lain gitu kan. Atau cara lain. Harus cari cara lain. Makanya di sana lah Mas ketika dia sudah benar-benar merasakan bisa 79 itu langsung dia kumpulkan lah. Itu tadi Mas Incultivate tadi. Hai semua perindustrian, hey semua kamu yang punya usaha bisnis, kumpul semua. Kita fokus ke bela negara. Kita fokus negara kita ini udah perang. Nah, kita ini mau apa? Jadi Mas yang dinamakan civic pasum parabellum itu bukan on the mouth. Bukan hanya kita bilang ke sana kemari untuk ngasih tahu orang bahwa masa damaimu adalah masa perangmu. Ya enggak, ya dia mikir ya ini situasi gua yang sekarang. Kalau gua enggak civis pasum parabellum, benar-benar kita memang damai dan untuk damai, ya gimana kelanjutan RII ini? Gimana kelanjutan velayat Faqih ini? Ya tadi Mas, karena makanya one God, one leader, one nation, one path. Ini kan hashtag yang nggak main-main menurut saya. Dan itu sudah terbentuk 30 tahun itu ya Pak? Pas Bapak di sana kan di usia 30-an. Kan? Iya, exactly. Ya, makanya kalau bicara masalahnya bagaimana doktrinasi, ya dia memang simultaneously situasi juga men-sharpen dia, kemudian doktrinnya men-sharpen dia agar dia benar-benar fokus.
dan tajam, pandangan lurus ke depan, tidak tengok kanan, tengok kiri, ya memang from the beginning, it means nanti 79 lah, 1979. Jadi itu well prepared sekali ketika diserang Amerika sama Israel ini ya, Prof. ya, I think if we are talking well prepared, nah panjang nih nanti itu saya, karena saya tidak bisa sampaikan langsung well prepared, nanti dikiranya terus Amerika nggak well prepared dong, gitu. Itu ceritanya panjang tentunya. Kalau well prepared berarti ya dia ini kan punya prinsip dalam bertempur, ya. Dia tidak akan serang kalau tidak diserang. Jadi dia akan persiapkan benar ketika dia diserang. Dan itu dia lakukan sampai detik ini, dan dalam program-programnya dia, ya itu semua kalau diserang ya nanti tunggu bahwa akan perang panjang dan menyakitkan, kata Rahbar kan begitu. Betul. Nah, itu memang doktrin yang dia ikuti dari Velayat Faqih, dari yang tadi one God, one leader, one nation, one path tadi. Nah, dia tidak preemptive strike. Selalu saya sampaikan ketika Mas menunjukkan simptom Mas bahwa Mas ini tidak bersahabat sama saya, maka kalau saya penganut preemptive strike, saya wajib hukumnya bunuh Mas. Nah, preemptive strike. Nah, kenapa? Walaupun Mas setelah itu, saya nggak bunuh BP, gue kan cuman ini aja, kesana kemari gue bawa golok, mau apa lu bawa golok? Ya, gue kan mau ngambil mangga, gitu kan. Padahal menurut saya nggak bisa. Mas Andri udah ada simptomnya, ini udah ada gejalanya ya? Sudah ada gejalanya mau ini. Apalagi jangan sampai Mas bunuh saya duluan. Nah, dia tidak menganut itu, tapi dia menganut defense-nya aktif. Nah, makanya ketika diserang, ya itu tadi prinsipnya dia akan membuat musuh diserang oleh Iran dan tidak pernah berpikir bahwa serangannya seperti itu, dan ditambah lagi oleh Mutsaba yang paling terakhir saya dengar, if I'm not mistaken, Kemis kemarin itu nyampaikan bahwa panjang dan menyakitkan, seperti itulah kira-kira. Jadi ya itu tadi Mas. Sekarang Mas mau bicara apa kalau Mas bilang well prepared? Ya kan? Well prepared in term of what? Well prepared in air superiority? No, of course not. Kenapa demikian? Ya udah 40 tahun di embargo. Mas mau tuntut untuk menyamai superpower untuk air superiority ya, I think not logic lah, irasional gitu kan. Nah, tapi apakah dia lumpuh? Apakah dia hancur air superiority? Apakah dia memang benar-benar shut down dan lain sebagainya? I'm not so sure, karena dia sudah anticipate from the beginning kan, seperti itu. Ya kalau toh memang kemarin dibilang ada pesawat mantan pemberian dari Amerika, kemudian dipakai lagi, wah kok ini much modern, ini kok kelihatannya kinetik mematikan banget ini. Ya itulah hebatnya orang sana, yang dia selalu renovate, yang selalu dia improvise, ya kan? Ya improvisasi itu ya tadi lah Mas, karena ketekan tadi Mas, ketekan tadi. Jadi akhirnya kan improvisasinya kan luar biasa, gitu kan? Nah kalau nggak improvisasi kan nggak mungkin Mas, itu drone-nya dia Russian sudah mulai lirik-lirik, gue mau dong drone lo untuk Ukraine ini, gitu kan, untuk Ukraine-Russian war. Jadi bukan sekedar drone untuk konsumsi pribadi, ibaratnya sudah laku jual nih, lumayan juga nih buatan gua nih kan begitu. Nah, kembali lagi ke tadi yang pesawat itu Mas, ya kan. Saya sih melihat Mas ya, meskipun in one side dia mencoba untuk merenovate, membuat kembali. Ya memang banyak banget sih Mas di sana yang tinggalan-tinggalan Amerika itu yang dia renovasi, gitu. Saya sering gitu kalau misalnya sarapan di salah satu hotel gitu. Ya memang hotel buatan Amerika, sampai peralatan mejanya itu. Merek Amerika staff saya sampai ngomong, tuh lihat tuh, bikinin Amerika itu Pak, kuat banget. Lu nggak bangga lu sama negara lu gitu, sambil ketawa. Apa artinya? Ya dia renovasi minimal, namanya itu diganti gitu. Yang dulu mungkin Hilton sekarang jadi ST Claw, gitu-gitulah gitu kan. Nah apa artinya? Itu aja kan sebetulnya menunjukkan ke kita Mas bahwa
ini orang memang kreativitinya tinggi. Iya, iya. Nah, kalau bicara creativity, innovation, itu to my perception ya Mas ya, itu kan sesuatu value yang very high value in human being kan Mas. Iya, betul. Sesuatu yang tinggi. Orang kalau nggak punya improvisasi, orang nggak punya inisiatif, renovasi atau perbaikan, ya berarti kan nggak jalan otaknya ibaratnya gitu. Nah, kenapa dia tinggi? Nah, kita kan tahu, everybody knows, Bapak kedokteran dunia kan Avicenna, Ibnu Sina, itu kan ada di Esfahan, gitu kan. Nah, apa artinya? Ya memang orang sana kalau misalnya bergelut untuk otak-otakan gitu ya, ya bisa. Memang tinggi Prof ya. Akreditif. Nomor 3 ya. Itulah Mas. Makanya kan ya kita mungkin bisa aja Mas ngomong, wah ini Din ini bisa aja, itu kan bisa aja. Tapi kan kita tinggal tarik aja dari statement yang ada. Apa statement yang ada? Statement yang Sabah Rahbar kan barusan ngomong ketika dia didaulat, kemudian langsung dia berikan pidato. Hai Amerika, dosa-dosamu banyak, kau membunuh Rahbar. Maksudnya Rahbar itu quote-unquote bokap gue, gitu kan. Keluarga gue lu bunuh. Kau bunuh ahli-ahli nuklir, pembuat-buat bom terkemuka, gitu kan. Nah itu kan disebutkan dosa-dosanya dia. Maka bayar ini perang ini semuanya. Gitu. Tapi kalau kau juga masih nambeng, kata orang Jawa bilang kan, saya akan undang soulmate gua, Cina sama Russian. Hey China, Russian, come to me, gitu kan. Welcome to the club, kan begitu. Nah, tapi ya kalau misalnya begitu juga, gitu kan, dia bilang mau coba kan, saya punya nuklir, nah, gitu kan. Nah, di sanalah akhirnya si Trump jadi, katanya nggak punya, dia kok punya nih? Kan udah diinspeksi, ya rapat dia kan. Ya, inspeksi silakan, until now not proven. Iya betul. For sure kan tidak terbukti. Kalau sekali aja dia terbukti, ya saya juga tidak akan ngomong di depan Mas Andri seperti ini. Tidak terbukti. Dan sampai sekarang eagerness-nya IAEA itu kan give me the path, kasih saya jalannya untuk menuju inspeksi. Dan itu adalah salah satu di dalam proposal itu agar mempermudah inspeksi itu. Apa artinya? Ya not proven yet. Dia belum menemukan itu. Nah, itu not proven itu sampai sekarang, Pak? Until now. Ya kalau misalnya, Mas kalau misalnya now it's already proven, ya udah nggak banyak lah sih anunya. Langsung dia serang, ya justru kenapa sih ini ups and down-nya ini diplomasi ini? Ya karena tidak menemukan proof itu, tidak menemukan witness, tidak menemukan benar-benar bukti yang nyata baik secara hukum ataupun secara pembuktian. Kan tidak terbukti. Kalau terbukti, wah tidak perlu lagi Mas si Amerika itu pakai ibaratnya dia masih blokade. Nggak usah, langsung dia ambil alasan itu. jadinya. Makanya dia kenapa si Amerika itu selalu nuclear first. Mau dibolak-balik, berapa kali sih ups and down ini? Ups and down ini berapa kali? Coba pertama kali ya sampai kegiatan zaman mau saya zaman batukan, terus lagi shoot and kill, terus lagi lock and loaded. Mas, saya mungkin kalau shoot and kill bolehlah Mas itu bluffing gitu kan. Tapi kalau sudah dengar lock and loaded, ini military terminology Mas, yang so far that I knew gitu ya. Itu sudah kosongkan senjata kosong, isi senjata isi, kan selalu begitu, mengulanginya kalau orang mau menembak gitu, gitu kan langsung senjata kunci senjata terkunci. Nah setelah itu nggak ada apa-apa lagi Mas, apa-apanya cuma satu, tembak, berarti dia udah langsung buka kunci, tarik pelatu, karena dia sudah bilang pelatihnya itu locked and loaded, kan gitu Mas. Nah itu Mas makanya kalau sudah dibilang lock and loaded ya berarti naik lagi kemudian udahlah nyarilah Pakistan. Pakistan punya negara nuklir tapi dia ternyata tidak ada hubungan dengan Israel. Berhasillah rapotnya langsung baguslah di pertama. Nah, kedua barulah di kedua ini ada safarinya dari pihak Iran ya kan. Safari saya bilang safari lah ya. Kunjungan diplomasi ya ada yang bilang jihad diplomasi lah whatever. Intinya dia jalan ke Pakistan jalan ke Oman, jalan lagi ke Pakistan, baru ke Rusia. Kemudian di Rusia sampai pada titik strategic comprehensive defense treaty kan gitu kan, udah membuat strategik yang komprehensif defense treaty kan di sana. Nah,
Apa artinya? Ya dia jalan-jalan ke sana kemari tentunya untuk memperjuangkan sequence-nya dia ini loh Mas, urutan dia, urutan Iran. Gua ini ngasih tahu lu ya. Jangan lu bolak-balik deh. Gua ini pengennya ya ayolah kita selesaiin. Blokadenya kita selesaiin, Hormuznya kita selesaiin. Nah, baru kita bicara nuklir. Nah, Amerika nggak bisa nuklir dulu, ini gua blokit lo, gua bilang Hormuznya, maksud